halaman keempat. Nah, di sini ya. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Na'am ana Misriyah. Ini untuk yang laki-laki. Kalau ini Pakistan. Ana min Pakistan. Berarti apa? Hal anta Pakistani? Berarti apa artinya di sini? Jazakallahu khairan. Jazakallahu. Makanya di sini jawabnya na'am ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka? Ana Turki, ana min Turkiya. Apa di sini? Masih ingat? Apakah kamu seorang Pakistan? Ya, saya seorang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka? Dan apa warga kenegaraanmu? Ana Turki. Ya, saya seorang Turki dan saya apa keluarga negaraannya kebangsaannya Turki. Sampai sini paham? Jadi perbedaan antara Turki ya ketika di situ ada panjang itu itu beda sama yang Turki. Jadi ketika ada ya-nya itu menunjukkan apa? Saya seorang kebangsaan. Misalkan anak Indonesia, saya seorang Indonesia, saya orang Indonesia. Kalau misalkan pakai ana min Indonesia, nah saya dari negara Indo. dari negara Indonesia. Itu yang harus diperhatikan di situ ya. Lupa. Kemudian di sini ahlan wa sahlan. Tadi ada yang artinya apa tadi? Ahlan wa sahlan. Selamat datang bukan Ustaz? Jangan diartikan satu-satu. Ahlan artinya apa, wa sahlan artinya apa ya, tapi ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang. Gitu. Nah, dari sini ada contoh nih, Pakistani, berarti seorang Pakistan. Turkiya. Nah, kalau misalkan untuk perempuan atau muannats ya, kita sebut itu muannats, itu tinggal ditambah tak marbutah. Kalau misalkan ini Suri ya, Suriah. Kalau Suriah itu tambah, ini kan laki-laki nih. Kalau laki-laki tidak ada tak marbutahnya. Akan tetapi ketika orangnya perempuan tinggal ditambah tak marbutah. Contohnya Misriyah. Jadi Misri itu kan laki-laki atau mudzakkar. Ketika perempuan itu apa? Pakainya tak marbutah atau ditambah tak marbutah. Makanya di sini Misriyah, Turkiyah. Ya, makanya di sini nih Turki untuk mudzakkar. Untuk muannasnya itu apa? Turkiyah. Ini untuk membedakan muannats atau mudzakkar. Ya, untuk membedakan yang laki-laki dan perempuan. Baik, sekarang ke tadrib ar-rabi'. Latihan yang keempat. Misal, ya al-misalu. Ya, siapa yang mau ini membaca? Tafadhol. Ustaz Rizky tafadhol di ini pilih. Nah. Nah, Ustaz. Apa? Ada yang telepon? Ustaz. Nah. Mas, muka. Min aina anta? Sebelah. Oh ya, sebelah. Oh iya.
Ismu Badr. Min aina anta? Ana min Turkiya. Ana min Turki. Hal anta Turkiya? Naam, ana Turki. Ahlan wa sahlan. Terus? Ahlan sahlan. Ayo. Nasad. Nah sekarang ini contoh yang apa latihan yang keempat. Mas muka artinya apa? Apa namamu? Siapa namamu? Ismi Badar. Nama saya Badar. Min aina anta? Ana min Turkiya. Saya dari negara Turki. Nah, ingat. Jadi ketika ditanya dari min berarti ada alifnya ya di sini ya. Dibedakan antara yang pakai ya tanpa alif sama ya yang ada alifnya. Contohnya misalkan min aina anta? Ana min Indonesia. Al anta Turki? Naam, ana Turki. Saya saya orang Turki. Ahlan. Terus kalau misalkan di sini bertanya tadi ini kaifa haluka bi khairin walhamdulillah, itu benar ya. Maksudnya itu yang salah itu maksudnya pengucapnya pakai bi khairin, pakai bi khairin. Maksudnya harus jelas pakai i, bi khairin, pakai i gitu loh. Bi khairin. Bi khairin. Bukan bi khair, pakai Bi khair. Hasilnya itu kita tahu maksudnya itu benar itu loh. Maksudnya saya baik gitu kan. Cuma sebagian itu mengucapkan pakainya itu. Terus kalau misalnya assalamu alaika boleh nggak? Boleh. Ya. Tetapi ketika assalamu alaika itu untuk satu orang. Misalkan ke saudara kita laki-laki nih, assalamu alaika, itu boleh. Kemudian kita nah di sini nih, ini ada gambar Turki, terus Badar dari Pakistan, Anwar dari Suriah, kemudian Said dari Mesir. Jadi yang latihan ini pokoknya ini kita harus benar-benar menghafal nih. Mau nggak mau kita harus sering menghafal. Tujuannya apa sih? Kalau kita menghafal untuk membiasakan apa? Untuk membiasakan kita dalam berbahasa Arab. Meskipun ada yang salah, akan tetapi di situ untuk melatih Terputus. lisan kita agar apa? Ya. Karena kita orang Indonesia bahasa Arab.
Nah, misalkan tadi seorang atlet nih, tadi aneh mencontohkan di situ, orang atlet dia internasional atau nasional nih, tetapi dia tidak pernah melatih dirinya, pasti akan merasakan kaku nih. Apalagi kita yang bukan orang Arab nih, ketika ingin mau ngomong pakai bahasa Arab pasti susah. Tetapi di sini dengan buku tersebut ini, insya Allah memudahkan kita dalam belajar. Bahasanya juga alhamdulillah ringan. Tinggal bagaimana kita sering-sering membaca. Tinggal ada kemauan nih, ada kemauan untuk berlatih nih. Kadang orang belajar bahasa itu malu, saya ngomong takut salah. Dimanapun gitu. Nah, namanya kita orang belajar terus. Meskipun itu salah, nggak apa-apa. Yang penting ada kemauan. Ya. Kita contoh anak kecil. Apanya ini sedikit ini melainkan dari pelajaran kita. Kita anak kecil nih. Anak kecil bayi itu belum pernah belum tahu orang tua ngomong apa. Misalkan ngomong abi, umi. Anak kecil tahu nggak? Nggak tahu. Makanya apa? Orang tuanya pasti melatih apa? Dengan ngomong. Gimana kabarnya? Udah makan belum? Padahal anak kecil belum tahu. Tetapi ketika anak itu mulai tumbuh, sedikit-sedikit mulai mengucapkan. Meskipun dia itu belum tahu. Tetapi dia berusaha mengucapkan apa yang sering dengar. Nah kita nih yang orang belajar bahasa, ibarat kata itu kita meskipun dewasa ini kita udah gede ya. Udah di atasnya umur 20 lah. Tetapi ketika belajar bahasa Arab itu seperti kita itu masih belajar tahapan masih kecil. Makanya jangan malu berlatih. Tetapi berusaha mengucapkan meskipun itu salah. Insya Allah dari situ, tahapan situ, ketika kita berusaha, kemudian kita belajar terus. Alhamdulillah di Madinah Salam memberi kesempatan kita dalam belajar. Di situ ada ilmu sharaf. Kemudian ada ilmu nahu. Ya. Kemudian ada ilmu yang bukan sharaf dan nahu, yaitu al-muhadatsah seperti baina yaday. Nah, baina yaday itu untuk Untuk melatih kita berani ngomong. Makanya di sini nggak dibahas ini nahunya apa sih? Ini pembahasan ke nahunya itu nggak panjang lebar. Cuma memperkenalkan tahapan-tahapan agar orang itu berani dalam belajar begitu. Makanya ini sekali lagi saya memberi semangat kepada kita ini seorang manusia terus berusaha belajar ini meskipun kita sibuk. Ya. Alhamdulillah di sini saudara-saudara kita semua dalam belajar. Meskipun ini malam Ahad, tetapi masya Allah motivasi untuk belajarnya sangat besar. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita dalam belajar dan memberi keistiqomahan. Terus membaca, kemudian bertanya kepada yang lebih paham. Baik, kita melanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini selalu diulang-ulang ya, dari latihan keempat, latihan kelima, itu tidak jauh dari tidak jauh dari halaman sebelumnya nih. Halaman 3, 2, 1 begitu. Agar Agar benar-benar semakin kita melihat, semakin kita paham apa yang dimaksud dalam kitab tersebut. Maksudnya Contohnya kayak di sini nih. Ismi Muhammadun. Cuma diganti Muhammad. Tadi itu Khalid atau Badar atau yang lainnya. Di sini kan dilihat. Ya. Nah, sekarang nyampe sini diganti kemudian nama antum semua nih. Ya, at-tadrib al-khamis itu ismi Muhammad. Kemudian diganti nama antum semua, misalkan dua-dua ya, Mas Muka, kemudian ismi nama Ani misalkan Mas Muka ismi Fatih begitu.
Sampai sini paham? Insyaallah paham ya, Thayyib. Tafadhol di Ustaz Rizky. Yang belum ya untuk bergantian. Ya, tafadhol. Masmuka. Ismi Sufyan. Ini suaranya nggak kedengaran nih. Bismillah. Ismi Restu. Mas muka. Halo. Lanjut ya, Ustaz. Satu kali lagi misalkan Mas muka. Ismi Restu. Mas muka. Ismi Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fiik. Jadi nyampe sini paham ya? Nyampe sini paham ya? Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar. Baik, sekarang kita ke sini. Nah, di sini sama ya. Baik, satu kali lagi nih sampai sini. Ya. Ya, Anda lagi ya, pilih satu. Kemudian dijawab Assalamualaikum, kemudian jawabannya apa Mas? Muka jawabannya apa? Anda lagi, Ustaz. Tes. Pilih ya. Baik. Jangan. Ya, Pak. Nah, karena mungkin ini koneksinya ini sedikit udah terputus. Ya. Nah, di sini pokoknya ini ya jawabannya itu sama ya, semua apa yang tadi kita bahas. Nah, ini sedikit yang di sini nomor 6 nih. Hal anta Pakistani. Nah, ingat hal di sini itu menunjukkan apa? Menunjuk apa? Jawabannya itu apa? Jawaban na'am atau la. Nah, seperti di sini apakah gitu loh. Pasti jawabannya apa? Iya atau tidak. Benar, mumtaz. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Pokoknya halaman yang tadi itu yang dari awal sampai sini antum harus dilatih di rumah terus.
meskipun sama anak kita atau saudara kita atau mungkin karena mungkin saudara kita nih sama-sama masih tangga kita nih. Nah, di situ sering dilatih. Terus halaman ke berikutnya di sini al-qiraah. Ya. Ungdur wastami waqra. Ya, bacaan di sini. Berarti apa? Ungdur, lihatlah, wastami' dan simaklah atau dengarkanlah, waqra dan bacalah. Ingat di sini itu wastami'. Jadi bukan wa istami' atau wa iqra, bukan, tetapi waqra. Kenapa? Karena ini namanya hamzatul wasli. Jadi hamzatul wasli itu meskipun ada tulisannya akan tetapi hamzanya itu enggak kedengaran. Kecuali kayak ini nih ungdur. Karena di sininya enggak ada huruf di hamzah waslnya di sini enggak ada huruf wa atau yang lainnya, makanya dibacanya ungdur. Apa undur. Tetapi ketika hamzah waslnya kedengaran, makanya bacanya gimana? Wastami' waqra gitu. Kemudian di sini dilihat ana, anta, anti, huwa, hiya, talibun, mudarrisun, tabibatun, muhandisun, hada wa hadihi. Coba ane membaca kemudian antum ikuti ya. Ana. Anta. Yes. Anti. Huwa. Iya. Talibun. Mudarrisun. Kemudian tabibatun. Muhandisah. Hadhihi. Wastami'. Wastami' waqra. Naam, akhi. Ini sinyalnya ini terus nih. Baik. Nah, dari sini yang pelajaran yang kedua nih, latihan yang kedua, at-tadrib ats-tsani. Alamah. Ini ingat, ini kan tanda yang benar. Amamal kalimati al-mutabiqah fi kulli majmu'ah kama fil misal. Nah, dari sini ada contoh nih. Contoh yang pertama nih. Huwa, kan di sini apa namanya? Ini yang alif nih. Huwa di sini
Berarti kemana ini? Pilih hada, hiya, atau huwa, atau hadihi. Maksudnya huwa di sini, ini kan laki-laki nih. Atau misalkan contoh bukan pakai huwa, misalkan mudarrisun. Ya, mudarris ini tuh berarti apa? Pakainya yang mana? Di sininya jadi mudarrisun. Nah, contohnya yang kedua nih, tobibatun, mana berarti yang benar? Pilihnya yang tolibun atau tobibun atau tolibatun. Nah, jawabannya tobibun. Nah, di sini terus dilatih terus sampai ke bawah ya. Contoh yang ketiga nih, anta. Berarti yang mana? Mas ini, aneh pilih ya, Mas Wahyu. Mas Wahyu utama. Nomor 3 di sini, anta. Berarti jawabannya yang mana? Yang jim, anta juga. Sama yang 4 ini, sama muhandisatun. Berarti yang mana yang ini yang ba atau muhandisatun. Insya Allah ini mudah lah bagi kita dalam belajar. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, kalau di sini ini antum semua dilatih di rumah terus ya. Ini tinggal dipilih nih. Ini sil bainal kalimataini al-mutamathilatain ya. Jadi di sini gabungan nih. Yang ini sama yang ini. Contohnya anta. Antanya kemana? Ditunjuk kemana? Cari di sini yang pas mana nih. Dan contohnya yang kedua assalam. Berarti mana? Assalamu. Berarti ke mana? Yang ini ya. Iya. Benar. Kemudian ma'a sama yang ma'a yang dal di sini. Insyaallah ini mudah ya. Nah, sekarang ke ini tadrib as-sadis. Huwa talibun. Ada yang tahu di sini huwa talibun? Huwa di sini itu untuk apa? Untuk dhamir ganti satu orang. Huwa talibun. Huwa di sini tidak boleh memakai apa? Pakai hiya, nggak boleh. Kenapa? Karena huwa di sini untuk mudzakkar. Ya, huwa di sini untuk mudzakkar, nggak mungkin pakai huwa thalibatun. Kemudian kalau yang thalibatun itu pakainya apa? Hiya. Makanya antum dihafal nih. Huwa huma hum hiya huma hunna dan seterusnya. Insya Allah itu membantu kita dalam belajar. Itu namanya domir atau kata ganti. Kalau hiya di sini artinya apa? Dia apa? Seorang, misalkan perempuan, dia perempuan. Dia perempuan. Makanya pakai thalibatun. Dia di sini juga sama huwa mudarrisun, dia mudarrisatun. Ini untuk membedakan antara laki dan perempuan. Nah, kalau di sini yang seperti yang tadi jelaskan, di sini nih, ana Turki, ana min Suriah. Ya. Kemudian ana muhandisun, ana min Pakistan. Kemudian di sini ya Misriyah. Berarti apa di sini? Pakai ya pakai tak marbutoh. Baik. Insya Allah di sini sering dilatih di rumah ya. Kalau di sini kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini antum semua kalau bisa ada kitabnya nih. Untuk dilatih penulisan, kemudian antum dilatih membaca. Kalau bisa diusahakan menulis kemudian tanpa melihat buku. Nah, sekarang ke al-wahdatut tsaniyah. Sekarang kita masuk ke apa namanya? Yang ke dua ya. Al-usrah atau artinya apa? Al-usrah ke
keluarga. Mumtaz. Sekarang yang di sini. Coba aneh tunjuknya Mas Tion menjadi Ali, kemudian Mas Sofian menjadi Ammar. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Hadhihi Suratu usrati. suratu. Suratu Hadhihi usrati. suratu usrati. Masya Masya Allah. Man hada? Hadza walidi. Walidi. Hadza walidi Adnan wa huwa muhandis. Waman hadi? Waman hadhihi? Hadhihi walidati wa hiya tabibah. Waman hadha? Sa'ida wa hiya tabibah. wa huwa talib. Waman Waman hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. وهذا جدي وهذه جدتي. ومن هذه؟ ما شاء الله. هذه أختي Ablah. هذه أختي Ablah وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. ما شاء الله. Barakallahu fiikum. Nah, dari sini ini juga al-khiwar. Pokoknya semua khiwar itu antum ini semua ya dihafal. Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan kita belajar dalam kesehariannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Ini apa? Foto keluarga saya itu. Jadi sini hadhihi ini. Kenapa pakai hadhihi? Karena surah itu mu'annats atau mudzakkar? Mu'annats. Kenapa tahu mu'annats? Ingat, di sini ada ta marbutah. Ketika ada ta marbutah berarti menggunakan apa? Hadhihi. Kenapa? Karena menunjukkan mu'annats. Makanya di sini pakai mu'annats. Hadhihi suratu usrati. Ini foto keluarga saya. Usrati di sini artinya apa? Keluarga saya. Aslinya itu di sini nih. Aslinya usra itu tulisannya gini nih. Ini tanpa alif lam ya. Ini hamzah, sin, ro, kemudian tak marbutohnya begini. Akan tetapi di sini yang dibawa di sini ada ya mutakalim nih. Ya. Maunya itu saya yang mengucapkan nih. Dan ismi nama saya berarti saya mengucapkan kan. Nah, ya di sini berarti menunjukkan saya nih. Makanya ini foto keluargaku atau keluarga saya. Masya Allah. Man hadza. Nah, di sini menunjukkan nih. Nah, di sini menunjukkan siapa? Menunjukkan ke bapak ini. Man hadza. Kenapa pakai hadza? Karena hadza itu menunjukkan mudzakkar. Makanya ini namanya apa? Ismul isyarah. Kata petunjuk. Kata petunjuk. Ya, man hada, siapa ini? Ya, ingat ketika tanyanya pakai man berarti menunjukkan apa? Yang berakal. Ya. Kalau misalkan pakai yang tidak berakal itu apa? Itu ada yang tersendiri. Tetapi di sini itu kita fokus ke sini. Ketika kita bertanya man berarti menunjukkan nama orang. Apa namanya? Nama orang yang berakal. Menunjukkan orang yang menunjukkan isim tersebut itu berakal. Man hada, siapa ini? Kemudian kita jawab apa? Hada walidi. Ingat wanya panjang ya. Jangan wanya hilang apa alifnya. Ketika alifnya hilang artinya berbeda. Jawabnya apa? Hada walidi. Ini ayah saya. Adnan, namanya Adnan. Wa huwa muhandisun, dan dia atau beliau seorang insinyur.
Waman hadhihi. Nah, ingat yang pertama tadi kan pakai hadza. Berarti menunjukkan mudzakkar. Ketika pakai hadhihi menunjukkan apa? Menunjukkan muannats. Berarti menunjukkan keperempuan. Makanya jawabannya apa? Hadhihi walidati. Aslinya itu apa? Walidatun. Ingat, ini asal katanya dari kata apa? Waladun. Apa? Walidun, bukan waladun ya. Ingat, walidun. Kalau walidun itu bapak artinya. Atau ayah. Ketika ditambah tak marbutoh, walidatun. Artinya apa? Jadi artinya ibu. Hadihi walidati. Ini ibu saya. Sa'idah. Namanya itu Sa'idah. Wahia tabibatun. Dan dia atau beliau seorang dokter. Ingat pelajaran yang di Al-Wahdatul Ula di situ apa? Tabibun. Itu berarti apa? Dokter laki-laki. Di sini ada tamar buton berarti apa? Menunjukkan dokternya perempuan. Makanya di sini wahia tabibatun. Terus ingat di sini pakai dia lagi. Kenapa? Karena dia itu menunjukkan muannats dia. Ya. Kalau kita nggak ada kan dia itu pakai apa? Pakai muannats atau mudzakkar itu sama-sama pakai dia. Tapi dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalau dia untuk laki-laki pakainya apa? Huwa. Ketika dia untuk perempuan berarti apa? Pakainya dia. Terus kalau dua orang itu apa? Itu ntar sendiri ada pembahasannya. Yang penting antum itu belajar apa yang di depan kita dulu. Jangan terlalu berpikir, wah langsung luas. Itu akan membingungkan kita. Seperti kita belajar melihat pohonnya. Pohon pasti pertama akar. Misalkan ya akar, kemudian tumbuh ke batang, kemudian ke ranting-ranting. Tidak mungkin dari tanpa akar langsung tumbuh ke ranting, nggak mungkin. Begitu juga itu ilmu. Ilmu itu bertahap. Maksudnya itu bertahap apa? Ketika kita belajar masih di sini nih, Benayadik yang pertama masih dalam tahapan ta'aruf atau pengenalan. Kemudian kita baru bahasanya apa namanya? Kayak haluka, masmuka, ainat taskun. Nah, kita pokoknya ke situ dulu nih. Yang penting yang yang kita pelajari itu harus sering-sering dilatih. Jangan berpikiran langsung menyebar kemana-mana. Artinya kalau kita menyebar berhenti di tengah-tengah jalan. Aman-aman itu. Ya, yang penting itu terus sedikit tetapi terus kita belajar. Yang penting kita selalu minta kepada Allah agar Allah memudahkan kita dan memberi kesabaran serta memberi keistiqomahan dalam belajar. Ya, pokoknya antum fokus ke sini dulu nih. Oh, kalau dia itu berarti dia perempuan. Kalau gue itu dia laki-laki. Udah sampai sini dulu. Insya Allah kalau kita sabar, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang lebih dalam lagi. Baik. Kita lanjut ke berikutnya. Waman hadza, dan siapa ini? Nah, di sini kan Ammar. Ammarnya bertanya lagi. Dan siapa ini? Karena di situ kan usrah. Usrah itu berarti ada paman dan ada yang lainnya. Nah, kemudian jawabnya hadza akhi Isa wa huwa talibun. Ini adalah saudara laki-laki saya. Akhi Isa. Namanya itu Isa nih, namanya Isa. Wa huwa talibun, dan dia seorang pelajar. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. Dan siapa ini? Nah, ingat tadi yang pernah kita bahas tadi ini, hadhihi berarti untuk menunjukkan perempuan nih. Dan siapa ini? Ini saudari perempuan saya.
Wahya apa namanya siapa? Ablah. Wahya mu'allimatun. Dan dia seorang apa? Guru. Mu'allimatun itu artinya apa? Guru. Ya. Sama juga mudarrisun gitu. Ini namanya muradifnya. Wahada jaddi wahadihi jaddati. Sahabat yang tahu jaddi artinya apa? Ada yang tahu jaddi sama jaddati? Kakek Ustaz. Ustaz barakallahu fikum. Jadi kalau jaddi itu kakek, tetapi apa? Ingat selalu ke laki-laki nih. Kakek pasti laki-laki dong. Kemudian ketika untuk nenek berarti apa? Tinggal ditambah tamur buto. Berarti jaddati. Ya. Kemudian Amr menjawab, Masya Allah. Dari sini ada pertanyaan? Saya Ustaz menanya Ustaz. Untuk apa? Yang usrati kan keluarga saya. Kalau keluarganya usronya tuh pakai tak marbuta apa hak? Seperti air. Barakallahu fiik. Usrah. Usrah itu kalau misalkan usrati itu kan ini. Artinya itu apa? Keluarga saya. Terus kalau misalkan keluarga doang apa itu kan? Tanpa sayanya nggak ada. Ingat kayak tadi nih. Ini al-usrati. Apa al-usratu? Keluarga. Jadi di sini alif sama lamnya itu dihapus ketika menunjukkan apa? Keluarga saya. Usrati. Ya. Jadi ketika menunjukkan keluarga saya yang tadinya pakai tak marbuto nih, ini namanya tak marbuto ya ini. Ini namanya apa? Ingat tak marbuto. Yang mana tak marbuto itu membedakan untuk mudzakkar sama muannats. Kalau tak marbuto ini pada isim berarti menunjukkan muannats. Akan tetapi ketika isim tidak kemasukan tak marbuto disebut apa? Mudzakkar. Apa? Mudzakkar. Makanya ketika keluarga saya berarti ingat kan kemasukan nih. Ingat ini huruf ya kan nih. Kelihatan kan ini ya. Jadi tak marbuto itu di apa? Tanya itu menjadi dibuka nih. Aslinya bundar kayak gini ya, bundar. Kemudian ditambah iya di sini karena menunjukkan keluarga saya. Makanya tanya itu dibuka menjadi bukan nih ini. Seperti yang kita lihat di gambarnya. Usroti. Asli itu tak marbutonya kayak gini nih. Yang surotun nih. Surotu. Kan tak marbuto. Contohnya misalkan bagaimana cara membuat contohnya surotu. Ini aslinya kan surotu itu gambar. Kalau misalkan foto saya berarti apa? Suroti. Nah, ta ininya tuh berubah menjadi kayak gini. Ini tanya dibuka kemudian ditambah ya. Artinya apa? Gambar saya. Gitu. Sampai sini paham? Insya Allah ini ya. Pokoknya al-usra itu artinya apa? Keluarga. Nah, sekarang di sini kita ke undur wasdami wa'id. Oke, sebelum kita ke sini Ani baca kemudian antum ikuti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi.
walidi. Adnan. Wa huwa muhandisun. muhandisun. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah. Hadhihi walidati Sa'idah. Wa hiya tabibatun. Wa man hadha? Hadha akhi Isa. Wa huwa talibun. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. Wa hiya muallimah. Wa hadha jaddi. Wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Baik. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Naam, tafadhol. Yang itu Ustaz, yang muallimah kan artinya seorang guru. Apakah untuk kalimat itu hanya untuk seorang guru perempuan ataukah dicampur dengan laki-laki? Baik. Ani mau tanya, di sini ada tamar buto enggak, Mas? Ada. Berarti menunjukkan ke perempuan atau laki-laki? Muannas. Muannas. Ingat di sini juga pakai ya. Mudzakkar atau muannas ketika pakai ya? Oh, muannas. Berarti ketika mudzakkar bagaimana cara menggantikan ini? Jadinya kayak gimana? Huwa muallam. Huwa atau muallim. Muallimun ya. Pokoknya tanya itu bilang sebagaimana kita menulis apa ini tolibun. Kalau ininya huwanya berubah menjadi dia, jadi apa? Wahya tolibatun. Karena di sini pakai nama Isa nih, profesinya Isa itu apa? Dia seorang pelajar. Makanya apa? Di sini pakainya apa? Huwa tolibun. Jadi di sini itu ada kaidahnya nih. Ada akhi namanya Isa. Huwanya itu kemana? Huwanya kembali ke Isa nih. Ini pakainya tolibun. Yang dari ini. Hada walidi. Adnan. Ini ayah saya. Adnan namanya Adnan. Huwa muhandisun. Ingat, huwa di sini itu ke siapa? Huwa itu menggantikan nama Adnan. Ini bisa hada walidi Adnan. Wa Adnan huwa muhandisun itu boleh. Tetapi di sini langsung pakai huwa. Kenapa? Karena huwa itu menunjukkan apa? Kata ganti siapa? Adnan. Makanya dan dia muhandisun seorang insinyur. Ingat, sama juga di sini. Sa'idah. Pakainya apa? Pakai hiya. Nah, itu menunjukkan apa kanda ganti dari Sa'idah ini. Kemudian di sininya pakai tabibatun. Kenapa? Karena menunjukkan mu'annas. Dan seterusnya. Paham sampai sini? Nah, izin bertanya, San. Tafadhol. Di situ kan ada walidi sama walidati. Itu artinya ayah sama ibu ya, San ya? Iya, Mumtaz, benar.
Beda sama abi umi itu seperti apa biasa penggunaan Zat? Kemudian juga muallimah itu kan guru, beda sama ustadz itu seperti apa biasa Zat? Itu sama aja sih, ya. Meskipun ada misalkan dalam bahasa Arab itu ada nama-nama khusus itu, tetapi kalau di sini kita pokoknya kalau misalnya muallimun apa berarti namanya itu apa muradif atau sinonim. Ya, muallimun atau mudarrisun itu sinonim gitu loh. Kan bahasa Indonesia juga sama kan? Misalkan kalau di Jawa itu misalkan mama. Terus bahasa Indonesia apa? Ibu, bapak, sama juga apa sinonimnya apa? Ayah, sama bahasa juga ada. Ayah dan papi. Meskipun dalam ada sedikit misalkan perbedaan sedikit, tetapi itu tidak terlalu apa mencakup keseluruhan itu. Itu apa namanya muradif. Kayak muallimatun, berarti apa? Mudarrisatun, sama. Gitu. Ustaz namanya Ustaz. Naam, tafadhol. Untuk jadi itu artinya apa? Nah, toib. Tadi jadi itu apa? Oke. Ustaz mau nanya Ustaz. Kalau Ustadz itu bahasa Arab atau bukan? Nah, Ustadz itu juga bahasa Arab ini. Ya. Ustadz itu bahasa Arab. Ustadz. Sama dengan Ustadzi itu bisa artinya bisa menjadi guruku. Banyak, tetapi kalau misalnya di Indonesia itu misalnya Ustadz itu misalnya beliau itu seorang Ustadz karena ilmunya itu keilmuannya itu. Sama juga di Saudi itu. Di Timur Tengah sana ketika ditanya Ustadz itu biasanya itu kata Ustadz di sana itu orang itu udah ilmunya itu udah lumayan itu. Kalau di Indonesia kan meskipun ada seorang kiai atau Ustadz ya meskipun bisa apa ya udah belajar sedikit gitu. Tapi di Indonesia udah diartikan Ustadz itu. Intinya artinya itu apa? Ustadz saya berarti guru saya. Allahu a'lam. Ustadz Afwan mau tanya Ustadz. Itu tamar butoh sama alif lam bisa dijadiin satu Ustadz. Kadang kan ada apa? Alif lam sama tamar butoh bisa jadi satu Ustadz. Contohnya gimana? Alif lam jadi satu. Jadi kayak usroh kan tadi ada judulnya usroh. Depannya ada alif lam. Oh ini. Terus? Memang bisa dijadiin satu sama tamar butoh Ustadz. Oh ini. Kalau di kan ada dua contoh isim gitu ya. Kalau alif lam itu menunjukkan ciri-ciri isim. Oh. Ya. Pokoknya kalau yang dalam isim ketika kemasukan alif sama lam itu disebut apa? Isim. Ini ciri-ciri isim. Kalau misalkan alif lamnya hilang jadi ininya jadi tanwin nih, usratun. Paham? Paham Ustaz. Paham. Pokoknya sekali lagi ini sedikit ini ya mendalam nih. Tetapi ini masih dasar juga sih. Pokoknya nih ya. Kalau misalkan kalau alif lamnya hilang nih, alif sama lam ini hilang, ingat hilang. Makanya dibacanya apa? Usratun. Berarti di sini tuh tanwin. Ketika isimnya kemasukan alif lam, tanwinnya itu jadi hilang, jadi al-usratu. Ane bertanya nih, tamar butonya itu dhamma atau tanwin? Monggo dijawab. Dhamma Ustaz. Dhamma. Kenapa dhamma? Karena sudah ada alif lam. Karena ada alif lam. Ketika kemasukan alif lam ini, alif sama lam itu tidak boleh ini akhirnya ingat ya di akhir hurufnya itu nggak boleh tanwin. Jadi al-usratun itu nggak boleh. Tetapi apa? Jadi al-us
usrotu. Nggak boleh tanwin. Akan tetapi ketika alif, ini ingat, ini tunjuk nih pakai kursornya nih. Alif sama lamnya itu hilang. Nah, tak marbutohnya itu menjadi tanwin. Usrotun. Pokoknya ingat ciri-ciri isim itu ada apa? Ada alif sama lam. Yang kedua ada tanwin. Ingat tanwin. Tanwin itu bisa jadi apa? Usrotun atau usrotan atau usrotin, itu namanya tanwin. An, in, un, itu namanya tanwin, itu ciri-ciri isim. Itu aja ya. Kalau misalkan bingung, jangan dipikirin. Itu cuma sekedar aslinya nih nggak mau menjawab. Tetapi tadi ada saudara kita, ini karena masih dasar juga ya, yang tentang ada alif lam sama tidak ada itu juga bagian dari dasar. Kemudian akhirnya aneh jawab. Pokoknya tidak selalu ketika ada ta marbutoh berarti ada alif lam, atau ada alif lam berarti ada ta marbutoh. Itu bukan apa namanya, itu tidak ada kaitannya. Itu aja. Sampai sini paham? Naam, tafadhol. Oh, ini saat kan terkait dengan alif lam dan tanwin, berarti kan harus ada salah satu. Kalau ada alif lam berarti tanwin hilang atau sebaliknya. Cuma yang ini gimana saat yang hadhihi suratu usrati itu nggak ada alif lam, nggak ada tanwin juga San? Hadhihi suratu usrati. Nah, ini namanya udah pakai kaidah ya. Kalau ini ya, jadi gini. Kalau aneh dibahas panjang lebar, takutnya antum bingung semua nih. Iya Ustaz. Makanya aneh mau jawab ini aja. Aneh mikir. Ya. Aneh mau jawab ini aja. Tadi mikir-mikir ada alif sama tanwin. Ya. Tetapi pas di sini ada yang jawab nih. Oh ini ada. Yang pentingnya gini. Jadi tidak semua yang antum bertanya mungkin karena kekurangan ilmu saya pribadi ya. Kemudian kalau yang aneh pelajari, ketika kita belajar masih tahapan di sini, kita tidak menjawab semua kaidahnya. Kenapa? Karena belum tentu di sini ada yang apa? Ketika aneh menjawab, kemudian ada yang langsung paham. Justru takutnya tambah bingung. Takutnya begitu. Kalau misalnya Anda menjelaskan tadi al-usratu atau usrotun itu paham, Anda bersyukur. Tetapi ketika bingung, nah akhirnya apa? Takutnya menjadi apa? Menjadi mengurangi semangat kita. Ini bingung ya. Tadi bisa umat Ustaz. Afwan ya. Soalnya di sini tuh udah pakainya ke al-idhofah dan seterusnya itu. Itu insya Allah ada pembahasan tersendiri. Pahamnya di sini? Apa ini ya? Pokoknya aneh berusaha antum belajar yang mana pembelajarannya kita itu tidak selalu antum itu kita itu menjadi bingung. Tapi aneh berusaha semudah mungkin meskipun itu mungkin sedikit dipahami itu. Sebagaimana yang tadi aneh contohkan tadi, ada akar, batang, kemudian ranting. Nah, pas akarnya belum dapat, tapi aneh menjelaskan tentang suratul usrati. Nah, suratul usrati itu udah nyampe ke batang nih. Tetapi akhirnya belum dapat, akhirnya bingung. Akhirnya apa? Jadi mengambilnya tambah bingung. Afwan, sekali lagi saya belum bisa menjawab. Insya Allah di pembelajaran berikutnya, insya Allah bisa antum paham sendiri. Sampai sini paham? Paham Ustaz. Nah, afwan ya, pokoknya sekali lagi saya minta maaf, tidak semua yang antum tanya itu aneh jawab. Mungkin karena kekurangan ilmu saya pribadi. Kemudian saya melihat di sini kan masih pemula semua nih. Ya. Bagi pemula, insya Allah
antum harus lebih banyak sabarnya nih apa nih. Terus yang pertama itu motivasi antum itu harus belajar. Masya Allah ya, ketika anda belajar jadi tambah ilmu, meskipun itu ilmunya misalkan tambah satu mufrodat nih dalam satu malam, itu udah lumayan loh. Coba dikalikan antum dalam 1 bulan, berarti udah 4 mufrodat. Dikalikan dalam 1 tahun berapa mufrodat coba? Misalkan itu dalam sehari apa? Dapat 1 mufrodat atau kosakata. Apalagi dalam sehari pasti banyak berapa? Lebih dari 1 pasti itu. Yang penting itu sabar, insya Allah Allah akan memberi kemudahan. Ya, afanya sekali lagi ya. Semoga Allah memberi keistiqomahan dalam belajar. Insya Allah itu ada waktunya sendiri. Kalau misalnya yang tadi bertanya atau yang lainnya mau lebih pembahasannya lebih lebar, coba antum cari di buku yang lain. Mungkin tanya-tanya ke lain. Maunya kalau ingin buat sendiri ya, tanya misalnya lewat WA atau tanya ke ustadz-ustadz yang dekat antum. Itu nggak apa-apa, itu buat menambah. Tetapi kalau kita dalam majelis di sini, karena kita di sini beda-beda nih, ada yang pernah belajar, ada yang belum pernah. Nah, kita samakan yang seperti yang belum pernah belajar. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kita sama-sama kita itu sakit-sakit dulu lah, dikit-dikit gitu, bertahap gitu. Yang penting kita tetap semangat. Semoga Allah memberi keberkahan serta keistiqomahan dan kesabaran kepada kita dalam belajar. Barakallahu fiikum. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk yang terakhir. Tidak ada ya? Nah, tidak ada yang insya Allah kita cukupkan sampai sini saja. Kita cukupkan sampai sini saja. Semoga Allah memberi taufik serta hidayah kepada kita, serta kesabaran itu yang terutama, dan tetap di murojaah. Meskipun waktu kita itu sibuk, ya, insya Allah antum pasti sibuk semuanya. Karena belajar 1 ahad pasti kita sibuk. Tetapi tidak selalu menghalangi kita untuk apa? Murojaah. Itu yang pertama. Antum mau belajar 1 tahun tetapi nggak pernah murojaah, itu akan apa? Mendapatkan apa? Ilmunya itu sedikit. Tetapi ketika antum belajar sedikit, tetapi terus antum murojaah. Artinya itu apa murojaah? Murojaah itu mengulang-ulang pelajaran yang pernah kita pelajari gitu loh. Ya, jadi sedikit ini untuk memotivasi diri saya pribadi juga dan antum semua. Karena pertanyaan udah kita cukupkan sampai sini ya. Pokoknya antum selalu niatkan apa? Lillahi ta'ala. Ibarat apa? Lelah tetapi lillah gitu. Apa? Lelah tetapi apa? Lillah. Itu niatkan di situ. Luruskan niat, kemudian sabar istiqomah, dan jangan lupa murojaah. Antum mau belajar sama 100 ustadz, 200 ustadz, tetapi kita nggak pernah murojaah di rumah, itu sangat apa? Sangat sayang sekali. Karena ilmunya itu tidak akan dapat kecuali sedikit. Tetapi ketika kita belajar sedikit, kemudian kita selalu murojaah, insya Allah Allah akan memberi kemudahan serta ilmu yang sangat berkah, atau ilmunya itu akan semakin luas itu, meskipun itu sedikit. Dan yang terakhir, antum usahakan dilatihnya dengan apa? Mengajari anak-anak kita atau saudara yang ada di dekat-dekat rumah kita. Ngajar ini langsung antum praktekin ke temannya. Semakin antum mengajari ke saudara kita, anak-anak kita, insya Allah ilmunya itu semakin melengkap. Kan kadang kita murojaah itu kan kadang ada rasa capek itu kan. Tapi ketika mengajari ke adik kita atau anak kita, insya Allah itu membantu kita murojaah.
Itu bagian dari kita apa? Murojaah itu ada tipe-tipe di situ. Insya Allah ilmu tersebut akan selalu melekat kepada kita. Semakin kita mengajarin, semakin kita semakin kuat dalam dalam hafalannya. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini saja. Dan sekali lagi saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik serta ilmu yang karena ilmu saya sedikit sehingga tidak semua pertanyaan saya jawab, dan apa-apa yang sempurna milik Allah Jalla Jalaluh, dan banyak sekali kekurangan karena kebodohan saya pribadi. Dan jika ada kata-kata yang kurang baik atau mungkin ada sesuatu kalimat yang salah, mohon diingatkan. Kita sama-sama di sini belajar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallah Ustaz, syukran Ustaz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.